Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 362258302039 dari kelas 1C TRPL. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum dari mata kuliah basis data dengan pembahasan evaluasi. Nah, di sini yang pertama yaitu langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu tugas pendahuluan. Di sini yaitu pembuatan ERD, yaitu rumah makan. Nah, di sini yang pertama yaitu terdapat tabel karyawan, yang dimana di tabel karyawan ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama yaitu nomor KTP dengan tipe data integer, nama dan alamat dengan tipe data varchar sebanyak atau dengan panjang 45, lalu kolom gaji dengan tipe data integer, lalu kolom jabatan dengan tipe data varchar dengan panjang 12. Lalu ada tabel pelanggan. Di sini terdapat ID pelanggan sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu ada kolom nama, alamat yang bertipe data varchar dengan panjang 45. Lalu ada kolom nomor telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 15. Lalu ada tabel menu dengan kolom yang pertama yaitu ID menu yang menjadi primary key, lalu dengan tipe data integer. Lalu ada kolom nama dan juga deskripsi dengan tipe data varchar sepanjang atau dengan panjang 45. Lalu ada kolom harga dengan tipe data integer. Lalu ada kolom ID kategori yang dia menjadi foreign key dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya ada tabel kategori. Di sini yang pertama yaitu kolom ID kategori sebagai primary key, lalu dengan tipe data integer, dan kolom nama dengan tipe data varchar dengan panjang 45. Lalu di sini ada tabel pesanan, di mana di tabel pesanan ini terdapat ID pesanan, kolom ID pesanan, dia menjadi primary key dengan tipe data integer. Lalu ada kolom tanggal dengan tipe data date. Lalu ada kolom total harga dengan tipe data integer. Lalu ada kolom nomor meja dengan tipe data varchar dengan panjang 45, dan dua kolom foreign key ya, yaitu ID pelanggan dengan tipe data integer dan kolom ID detail dengan tipe data integer. Lalu ada juga tabel detail pesanan, di mana di sini ada kolom yang pertama yaitu ID detail dengan tipe data integer sebagai primary key juga kolom ini, kolom ID detail, dan juga ada kolom jumlah. Lalu ada kolom harga satuan yang keduanya tersebut memiliki tipe data integer. Lalu ada kolom yang menjadi foreign key yaitu kolom ID menu dengan tipe data integer. Dan dari tabel-tabel tersebut ketika menjadi relasi atau direlasikan, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dimana di sini tabel pelanggan berelasi dengan tabel pesanan, dimana satu pelanggan itu dapat memiliki lebih dari satu pesanan atau banyak pesanan. Lalu satu pesanan itu dimiliki oleh satu pelanggan gitu, dan atau banyak pesanan dapat dimiliki oleh satu pelanggan gitu. Lalu di sini tabel pesanan juga berelasi dengan detail pesanan gitu, dan relasinya itu one to one. Artinya satu pesanan dapat memiliki detail pesanan, satu detail pesanan, dan satu detail pesanan dapat hanya memiliki satu pesanan, dan atau sebalik, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini tabel detail pesanan berelasi juga dengan tabel menu, dimana relasinya yaitu one to one, dan artinya satu menu itu memiliki satu detail pesanan, dan satu detail pesanan itu memiliki satu menu gitu. Dan di sini selanjutnya yaitu
tabel menu, di mana tabel menu ini berelasi dengan tabel kategori, ya, yang artinya satu menu itu dapat memiliki satu kategori ataupun banyak menu memiliki satu kategori gitu. Dan satu kategori itu dapat memiliki banyak menu. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini relasinya. Dan ada lagi satu tabel karyawan yang dia tidak memiliki relasi karena karyawan tugasnya yaitu melayani pesanan dari pelanggan gitu. Karena menurut saya tidak menunjukkan relasi untuk tabel karyawan, ya jadi tidak saya relasikan. Kalau tidak salah kurang lebih seperti ini untuk relasi dari tabel-tabel tersebut. Selanjutnya yaitu tugas praktikum. Ya, sebelum memulai praktikumnya di sini terdapat sintak untuk pembuatan database-nya, yaitu pastinya sebelum kita meletakkan tabel-tabelnya harus ada database-nya terlebih dahulu gitu. Maka di sini untuk membuat database yaitu menggunakan sintak create database lalu nama database-nya. Di sini nama database-nya yaitu rumah_makan. Setelah dibuat database-nya, maka bisa langsung digunakan. Untuk menggunakannya yaitu dengan sintak use rumah_makan atau use nama database yang telah dibuat tadi gitu. Selanjutnya yaitu pembuatan tabel-tabelnya. Itu yang pertama di sini tabel karyawan. Untuk membuat tabel sintaknya yaitu create tabel lalu nama tabelnya, ya, karena di sini karyawan ya udah berarti create tabel karyawan gitu. Lalu di sini kolom-kolomnya gitu, buka kurung lalu kolom-kolomnya. Yang pertama yaitu nomor KTP dan seterusnya, nama, alamat dan juga gaji. Jika sudah, tutup kurung dan akhiri dengan titik koma lalu klik enter. Jika terdapat query oke, ya, maka artinya pembuatan tabel tersebut berhasil gitu, ya. Lalu di sini tabel pelanggan juga sama, mungkin hanya berbeda pada nama tabelnya dan juga kolom-kolomnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tabel-tabel yang lain juga, seperti tabel kategori, tabel menu, dan juga tabel detail pesanan, tabel pesanan juga. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini yaitu penambahan kolom. Itu artinya ketika kita menambahkan kolom, kita mengedit atau ya mengubah struktur dari sebuah tabel gitu. Ya, karena menambahkan kolom. Jadi di sini bisa menggunakan sintak alter tabel, ya. Nama tabelnya apa yang ingin diubah, yaitu tabel karyawan contohnya di sini. Lalu mau ngapain gitu. Contohnya di sini ingin menambahkan kolom. Jadi di sini add kolom, lalu nama kolomnya yaitu jabatan, lalu tipe datanya dan seterusnya gitu. Jika sudah, akhiri dengan titik koma dan klik enter gitu. Jika terdapat informasi query oke, artinya pengubahan struktur dari tabel atau penambahan kolom itu berhasil gitu. Dan lakukan juga contohnya di tabel pelanggan jika ingin menambahkan kolom. Mungkin hanya berbeda pada penamaan dari nama tabelnya dan juga mungkin kolomnya gitu. Dan selanjutnya yaitu tabel kategori, ya. Karena ingin mengubah struktur dari tabelnya atau menambahkan sebuah kolom, juga sama untuk sintaknya menggunakan alter tabel dan add column. Mungkin bisa disesuaikan untuk nama tabelnya dan juga kolomnya gitu. Selanjutnya yaitu pada tabel menu, di sini terdapat dua hal, yaitu menambahkan kolom baru dan juga menambahkan foreign key gitu. Ya, di sini karena mengubah struktur tabelnya, jadi di sini bisa menggunakan alter tabel gitu.
ya. Untuk menambahkan kolom jadi add column gitu. Jadi disesuaikan aja untuk nama tabelnya dan juga kolomnya. Dan selanjutnya di sini untuk mengset foreign key ya, di sini menggunakan alter tabel gitu, karena mengedit atau mengupdate tabelnya gitu, mengedit struktur dari tabelnya. Kurang lebih seperti itu. Alter tabel, nama tabelnya yaitu tabel menu. Karena di sini untuk mengset foreign key maka add foreign key gitu. Add foreign key, kolom mana yang akan ditambahkan foreign key yaitu ID kategori. Lalu reference ini adalah referensi dari foreign key-nya gitu di tabel kategori dengan kolom ID kategori. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini pada detail pesanan juga terdapat penambahan kolom baru dan juga set foreign key gitu. Dan di kolom pesanan juga sama. Namun di tabel pesanan, di tabel pesanan ini terdapat penambahan 2 kolom. Yang pertama yaitu ID pelanggan dan juga ID detail. Jika terdapat lebih dari satu kolom yang ditambahkan, gunakan atau tambahkan buka kurung ya dan tutup kurung, dan antar satu kolom dengan kolom yang lainnya pisahkan dengan koma gitu. Dan di sini terdapat penambahan foreign key. Sintaksnya kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya yaitu insert data ya, artinya insert data, memasukkan data ke dalam sebuah tabel gitu. Contohnya di sini untuk menambahkan data gitu, sintaksnya yaitu insert into nama tabelnya gitu. Nama tabelnya apa? Di sini karyawan gitu. Lalu values ya, values, karena di sini terdapat lebih dari satu baris yang ditambahkan atau lebih dari satu data yang ditambahkan, itu pisahkan dengan koma gitu. Jadi di sini baris pertama, lalu di sini pisahkan dengan koma gitu. Nah, di sini perlu diperhatikan juga dalam menginsert data. Jika tidak di sini kita tidak definisikan urutan kolomnya ya. Di sini kan tidak kita definisikan urutan kolomnya, maka data yang diinputkan itu dipastikan terurut gitu. Contohnya di sini mungkin kolom A, kolom B itu disesuaikan agar penempatan datanya itu sesuai dengan kolom yang kita inginkan gitu. Dan untuk tabel pelanggan juga kurang lebih seperti ini. Jadi untuk menginsert data atau baris data itu menggunakan insert into nama tabelnya, lalu values gitu. Jika tidak didefinisikan urutan kolomnya, ya udah langsung setelah nama tabelnya yaitu langsung values lalu datanya gitu. Jika terdapat lebih dari satu baris data itu pisahkan dengan koma gitu. Dan ini juga kalau terdapat query oke, maka insert data berarti berhasil gitu. Dan di sini untuk insert baris data untuk tabel kategori, lalu di sini tabel menu, dan di sini terdapat modifikasi ya untuk mengubah panjang dari tipe data kolom deskripsi gitu. Jadi di sini menggunakan alter tabel, lalu nama tabelnya yaitu menu, lalu modify karena ingin memodifikasi sebuah kolom gitu, yaitu kolom deskripsi dan sebagai berikut gitu. Selanjutnya yaitu insert data ya, menggunakan insert into nama tabel lalu values gitu. Kalau lebih dari satu baris data gunakan koma. Jika terdapat query oke ya setelah dijalankan, maka artinya insert baris data itu berhasil gitu. Dan di sini untuk insert data detail pesanan, lalu di sini insert data tabel pesanan,
Dan selanjutnya yaitu update data. Nah, update data di sini yaitu mengubah nilai dari nilai yang ada di kolom sebuah tabel gitu. Contohnya di sini update karyawan berarti update tabel karyawan gitu. Yang terpenting di sini sintaknya yaitu update lalu nama tabelnya, karena di sini tabelnya karyawan maka update karyawan, lalu set artinya mengset ya, dan apa yang akan di set itu atau kolom apa yang akan diubah gitu ya. Di sini nama dengan yang awalnya itu Jasmine Brown, di sini nama diubah dengan Jasmine aja gitu. Lalu di sini terdapat kondisi yaitu menggunakan where yang artinya yang nomor KTP ya, kolom nomor KTP itu berupa seperti ini. Tuh, ini kan sama ya dengan ini gitu. Perlu diketahui bahwa ketika kita ingin mengubah nilai hanya satu kolom gitu ya di dalam satu buah baris data itu, kita harus gunakan kondisi gitu. Kalau enggak, maka seluruh nilai yang ada di dalam kolom yang kita sebutkan di sini, contohnya di sini nama, jika tidak terdapat kondisi, maka seluruh kolom atau nilai yang ada di kolom tersebut maka akan diganti dengan ini gitu. Dan tentunya itu tidak kita inginkan. Maka di sini kita gunakan kondisi gitu. Where nomor KTP sekian 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 gitu. Jadi yang nomor KTP-nya sekian sekian gitu. Jika query oke, satu row affected, berarti update data itu berhasil gitu. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya, yang awalnya Jasmine Brown menjadi Jasmine aja gitu. Lebih gitu untuk mengubah data yang ada di dalam sebuah kolom gitu. Dan di sini untuk pengubahan tabel pelanggan, dan selanjutnya ada pengubahan tabel kategori, dan selanjutnya ada pengubahan atau update data di tabel menu, selanjutnya pengubahan atau update data di tabel detail pesanan, selanjutnya ada pengubahan data yang ada di dalam tabel pesanan, dan selanjutnya yaitu delete data gitu. Jadi di sini delete data yaitu untuk menghapus data ya di dalam sebuah tabel gitu. Contohnya di sini ingin mengubah baris data ya yang memiliki nomor KTP sekian-sekian gitu. Jadi di sini untuk mengubahnya delete from ya, yang terpenting sintaknya itu delete from, lalu nama tabelnya. Nama tabelnya itu tabel apa yang ingin dihapus gitu. Maksudnya bukan tabelnya tapi data yang ada di dalam tabelnya gitu. Contohnya di sini delete from karyawan berarti delete data yang ada di tabel karyawan where nomor KTP sekian 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 gitu. Jadi yang nomor KTP-nya itu sekian sekian gitu. Yang nilai yang ada di kolom nomor KTP-nya itu sekian sekian gitu kurang lebih. Itu untuk delete data ya. Di sini ada tabel karyawan, ada tabel pelanggan juga, ada tabel kategori, tabel menu, ada tabel detail pesanan dan tabel pesanan seperti itu. Nah, di sini penambahan baris. Asumsi saya untuk tambah baris ini yaitu menambahkan baris data gitu. Jadi ya kurang lebih seperti insert data tadi ya. Di sini gunakan insert into, lalu nama tabelnya yaitu karyawan, lalu values ya nilainya gitu. Nilainya kurang lebih seperti ini. Karena di sini tidak didefinisikan urutan dari kolom yang akan diinputkan datanya, maka di sini pastikan data yang diinputkan itu terurut agar supaya data yang diinputkan itu sesuai dengan kolom yang kita inginkan gitu. Jika sudah,
akhiri dengan titik koma, lalu klik enter. Jika query oke, maka artinya insert data itu berhasil gitu. Ini untuk tabel karyawan contohnya. Tabel pelanggan juga ada contohnya, tabel kategori ini contohnya, lalu ada tabel menu contohnya, dan ada tabel detail pesanan contohnya. Selanjutnya ada tabel pesanan contohnya gitu. Dan selanjutnya yaitu klausa order by gitu. Nah, klausa order by ini digunakan untuk mengurutkan atau sorting baris data gitu. Contohnya di sini ketika ingin mensorting tabel data yang ada di tabel karyawan gitu. Jadi select bintang from jika ingin semua kolom yang ada di tabel tersebut yang ditampilkan, maka gunakan bintang gitu. Jadi select bintang from, lalu nama tabelnya yaitu tabel karyawan gitu. Karena di sini kita ingin menggunakan klausa order by atau untuk mensorting, maka gunakan order by gitu. Order by berdasarkan apa? Nama kolomnya di sini. Nama kolomnya yaitu gaji. Berdasarkan gaji secara apa? Ascending atau descending. Jika ascending di sini menggunakan ASC ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Lalu di sini jika descending, maka kurang lebih hasilnya seperti ini gitu untuk klausa order by. Selanjutnya yaitu fungsi agregasi average gitu. Jadi fungsi agregasi average ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari sebuah kolom gitu. Contohnya di sini select average gaji gitu. Jadi di sini select average gaji artinya kolom gaji atau nilai-nilai yang ada di kolom gaji itu di average ya, atau di rata-rata, lalu S rata gaji. Nah, di sini saya menggunakan alias agar supaya nantinya kolom yang tampil di sini sesuai dengan nama yang diberikan pada alias gitu ya. Di sini rata gaji, maka di sini rata gaji. Dan jangan lupa di sini from nama tabelnya yaitu contohnya di sini karyawan gitu. Jadi kolom gaji yang ada di dalam tabel karyawan itu dirata-ratakan gitu. Dan nantinya kolom yang ditampilkan gunakan alias ini rata gaji gitu. Maka kurang lebih tampilannya seperti ini gitu. Dan selanjutnya yaitu fungsi agregasi min, di mana fungsi agregasi min ini digunakan untuk mencari nilai dari sebuah kolom yang terkecil gitu. Contohnya di sini select min gaji, berarti kolom gaji ya, kolom gaji itu carikan yang terkecil, yang minimal gitu. Lalu S gaji terkecil. Jadi S ini digunakan untuk alias ya, agar supaya yang tampil nantinya ya nama kolomnya yaitu gaji terkecil, gaji underscore terkecil gitu ya, kan sesuai di sini nama kolom yang ditampilkan gaji underscore terkecil. Dan jangan lupa ya, gunakan from karyawan, artinya dari tabel karyawan gitu kurang lebih. Dan selanjutnya yaitu fungsi agregasi max gitu atau max, maksimal gitu. Artinya di sini fungsi agregasi maksimal ini atau max digunakan untuk mencari nilai maksimal dari sebuah kolom atau nilai tertinggi dari sebuah kolom gitu. Contohnya di sini select max gaji S gaji terbesar from karyawan. Maka pilih kolom gaji ya, lalu cari nilai yang terbesar gitu atau yang maksimal paling terbesar di kolom gaji tersebut gitu ya. Lalu di sini terdapat alias gaji terbesar gitu. Maka nantinya kolom yang ditampilkan yaitu dengan nama gaji terbesar gitu. From karyawan berarti dari tabel karyawan, sehingga akan tampil kurang lebih seperti ini gitu.
Selanjutnya yaitu fungsi agregasi sum atau tulisannya itu sum ya. Jadi di sini fungsi agregasi sum ini digunakan untuk menjumlahkan ya atau menghitung total nilai dari kolom tertentu ya pada sebuah tabel gitu. Contohnya di sini select sum gaji as total gaji from karyawan. Artinya kolom gaji, pilih kolom gaji lalu hitung total nilai yang ada di kolom gaji tersebut gitu. Lalu tampilkan nantinya, ketika ditampilkan nantinya gunakan nama dari alias ini yaitu total underscore gaji gitu. Dari mana? Dari tabel karyawan gitu untuk fungsi agregasi sum. Selanjutnya yaitu fungsi agregasi count ya. Jadi fungsi agregasi count ini digunakan untuk menghitung jumlah baris pada tabel gitu ya, jumlah datanya ada berapa banyak sih datanya gitu ya. Contohnya di sini maksudnya data yang ada pada tabel tersebut ya, atau pada sebuah kolom yang ada di tabel tersebut gitu. Contohnya di sini select count nama as banyak karyawan, banyak underscore karyawan from karyawan gitu. Jadi pilih tabel, maksudnya pilih kolom nama ya, lalu hitung jumlah datanya, banyak datanya gitu, atau jumlah barisnya atau banyak datanya gitu. Pilih kolom nama, hitung jumlah atau banyak datanya, lalu ketika ditampilkan gunakan nama alias yaitu banyak underscore karyawan gitu. Dari mana? Dari tabel karyawan itu, sehingga ketika ditampilkan dengan nama kolom banyak underscore karyawan ya, kurang lebih seperti ini. Di sini munculnya sebelum gitu, kurang lebih seperti ini untuk fungsi agregasi count. Dan selanjutnya itu ada pada kesimpulan ya, dimana kesimpulan dari praktikum basis data itu sangat penting untuk membantu mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar pengelolaan data dalam suatu sistem. Pada praktikum ini mahasiswa belajar tentang desain dari database ya, termasuk membuat tabel, hubungan antar tabel ya atau relasi, dan kunci utama atau primary key gitu ya. Dan selain itu mahasiswa juga belajar tentang bahasa SQL gitu, dan cara menggunakannya untuk mengakses, memanipulasi, dan mengambil data dari database gitu. Dan dalam praktikum basis data, mahasiswa juga belajar tentang tugas-tugas yang harus dilakukan untuk memelihara database seperti backup dan restore gitu ya, serta melakukan optimasi untuk meningkatkan performa database gitu. Mahasiswa juga belajar tentang keamanan database dan bagaimana mengelola akses pengguna dan peran dalam database. Contohnya seperti tadi, menggunakan nama alias ketika menampilkan data ya untuk keamanannya gitu. Itu contoh kecil aja itu, agar supaya nama yang ditampilkan ya, nama kolomnya itu tidak nama aslinya gitu. Ketika menggunakan alias berarti menggunakan nama yang dibuat pada saat mendefinisikan nama aliasnya gitu. Dan melalui praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep ya, konsep dasar pengelolaan data dan mampu menerapkannya dalam suatu sistem. Dan dengan kemampuan ini mahasiswa dapat menjadi tenaga ahli yang handal dalam bidang pengembangan sistem informasi, terutama dalam pengelolaan dan pengembangan database ya. Dan satu lagi penambahan yaitu primary key dan juga foreign key. Yang pertama yaitu primary key, itu sebagai kata kunci, maksudnya kunci utama ya di dalam sebuah tabel gitu ya, untuk membedakan antar baris gitu. Jadi data yang ada di dalam primary key itu harus unik itu, atau tidak boleh sama antar baris
antar baris data gitu. Dan selanjutnya itu foreign key atau kunci asing ya, yang biasanya foreign key ini digunakan ketika sebuah tabel itu berelasi dengan tabel yang lain gitu. Jadi foreign key ini adalah primary key dari tabel yang berelasi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian untuk video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.